warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SB semua. Kembali lagi sama aku Lucianti dari SB 60. Jadi di sini kita akan membahas materi riset bisnis selanjutnya di minggu ke-10 ini ya, dengan judul Qualitative Data Collection. Kemarin kita udah bahas quantitative data collection nih, secara kuantitatif. Ini data yang kualitatif gitu. Nah, pokoknya kita hari ini bakal bahas metode yang sangat penting juga dalam riset bisnis kualitatif gitu ya. Nah, jadi kayak meskipun sering dianggap mungkin nggak sekuat data angka, data kualitatif itu juga penting. Jadi dia tuh justru mungkin bahkan lebih kaya makna, sangat mendalam gitu, dan bisa mengungkap hal-hal yang nggak terungkap di kuantitatif yang data gitu, data angka. Misalnya kayak why behind the behavior gitu, karena emang cocok banget buat eksplorasi. Atau mungkin kayak kalian mau memahami nih psikologi konsumen, atau juga mengembangkan produk baru gitu. Jadi kita butuh perspektif mereka nih apa. Nah, ini bisa dicari sama kualitatif gitu metodenya atau datanya. Nah, kita bakal membahasnya sekarang cara pengumpulannya, data collection-nya. Nah, kita masuk ke learning objektifnya dulu. Kita nih pokoknya akan belajar 4 hal utama. Jadi apa bedanya data kualitatif dengan kuantitatif. Jadi kita lebih membahas tentang kualitatifnya tuh gimana. Kemudian kedua, langkah-langkah pengumpulan data kualitatif. Ketiga, teknik-teknik pengumpulan data yang efektifnya tuh gimana. Kemudian keempat, cara memvalidasi data agar sahih atau benar dan bisa dipertanggungjawabkan nantinya gitu. Jadi ini tuh harus dicatat baik-baik karena emang sangat relevan sama kalian yang sedang melakukan riset data kualitatif, misalnya kayak perilaku konsumen atau user experience atau bahkan mau bikin produk baru gitu yang tadi aku udah singgungnya. Termasuk ke apa itu data? Data itu informasi. Seperti kata Brayman 2001. Jadi data baru itu berguna kalau dikumpulkan secara sistematis gitu. Jadi udah dibahas juga sebelumnya, data itu informasi, tapi nggak semua informasi itu berharga atau kayak bermakna. Contohnya nih, misalnya ada info mahasiswa suka kopi, tapi data yang sistematis ternyata mungkin hanya ambillah 80% doang nih mahasiswa yang minum kopinya sebanyak minimal 3 kali seminggu. Alasannya karena mungkin tugas, ngantuk gitu. Jadi semuanya suka kopi, tapi yang rutin tuh hanya 80% ya gitu. Nah, lihat kan kayak ada bedanya gitu. Jadi data kualitatif ini bukan sekedar cuma cerita, tapi cerita yang bermakna dan bisa ditelusuri polanya gitu, cerita konsumen mereka. Nah, kemudian kita masuk ke proses sistematis pengumpulan datanya itu gimana. Jadi langkah-langkahnya yang pertama ada definisikan tujuan riset, kayak mau tahu apa gitu. Kemudian yang kedua, pilih partisipan yang relevan. Ketiga, buat panduan wawancara atau observasinya. Keempat, pilih metodenya kayak mungkin mau wawancara, observasi, atau fokus group discussion atau FGD gitu kita biasa nyingkatnya ya. Kelima, kita bangun hubungan baik karena trust is key gitu. Nah, kemudian simpan datanya juga dengan baik. Kemudian validasi data. Nanti kita bakal bahas sih nanti di ininya ya, materinya. Kita juga akan bahas triangulasi namanya. Nah, jadi misalnya kamu mau teliti kenapa misalnya mahasiswa malas ke seminar kampus, maka kamu perlu cari tahu mereka tuh malas datangnya. Maksudnya kayak alasannya tuh apa? Malas datang atau kayak justru mereka juga malas bangun relasi atau apa? Jadi kita tuh harus menggali alasan personalnya. Nah, ini tuh bisa didapatkannya cuma dari kualitatif gitu. Nah, kemudian perbandingan kualitatif versus kuantitatif. Kalau kuantitatif itu mengukur ya. Kalau kualitatif itu lebih ke mengeksplorasi. Contohnya nih, kuantitatif seberapa puas kamu dengan UKM kampus. Nah, ini kan mungkin kalian bisa pakai angka. Nah, itu berarti masuknya ke kuantitatif. Kalau misalnya ceritakan pengalaman kamu mengikuti UKM, nah ini kan bisa berupa narasi ya. Nah, itu salah satu bedanya sama kuantitatif. Jadi kualitatif itu lebih ke narasi, wawancara, dan lain-lain gitu, bukan berupa angka. Kemudian, sampel kuantitatif ini biasanya besar, kalau kualitatif ini kecil, karena sudah mendalam gitu. Jadi analisisnya juga beda. Kuantitatif ini pakai statistik gitu, kalau kualitatif itu biasanya pakai pola atau tema gitu, mengklasifikasikan. Nah, kemudian yang keenam, ada deduktif versus induktif. Udah sering dibahas juga sih, metodologi kualitatif ini cenderung induktif. Karena dari data dulu nih, kemudian kita identifikasi dulu polanya, baru simpulkan teorinya dengan jelas. Beda, kalau misalnya deduktif kan cocoknya berarti di kuantitatif. Dia tuh mulai dulu dari teorinya. Jadi teori, kemudian membuat hipotesis, baru diuji gitu. Nah, kualitatif ini nggak bisa atau tidak pakai hipotesis yang kaku. Justru kayak harusnya kamu membiarkan tuh pola tuh muncul dari cerita dalam konteks partisipan gitu, yang mendalam gitu. Jadi kalau bisa yang jelas, yang panjang, yang benar-benar masuk ke pemahaman fokus gitu. Kemudian kita masuk ke karakteristik penelitian kualitatif. Jadi kuatnya riset kualitatif itu ada di interaksi langsung. Jadi ini poin plus. Jadi kamu benar-benar hadir di lapangan gitu. Kemudian ada holistik. Kamu bisa lihat keseluruhan pengalaman mereka, bukan cuma kayak satu aspek. Kan kalau kuantitatif kalian benar-benar cuma
masih pertanyaan satu di aspek tertentu, terus jawabannya ya atau tidak. Gitu. Jadi kita nggak bisa melihat keseluruhan nih, nggak bisa holistik. Kemudian validasi bersama informan. Jadi hasilnya itu bukan cuma asumsi peneliti saja. Kan kalau kita gunain kuantitatif ya, itu kan udah kayak pertanyaannya menjurus, tinggal jawab ya atau tidak. Itu tuh pertanyaan juga muncul dari maksudnya kita yang buat jadi asumsi kita gitu. Jadi kayak benar-benar hasilnya mungkin nggak sejelas benar-benar kalau kita langsung dari informannya gitu. Nah, fokus pada makna. Jadi kenapa mereka tuh kayak bertindak, bukan cuma apa yang mereka lakukan gitu. Jadi kalau misalnya kuantitatif kita cuma datanya masih ngambang lah, nggak benar-benar mendalam mereka tuh kenapa bertindak demikian gitu, karena bukan kayak apa aja mereka lakukan gitu. Nah, kemudian contohnya mungkin penelitian gaya hidup mahasiswa rantau. Jadi kamu bisa observasi keseharian mereka, lalu wawancara mendalam nih soal tantangan hidupnya sendiri. Karena kan beda ya, pasti sama yang nggak rantau gitu kebiasaannya. Kemudian bentuk penelitian kualitatif. Ada 3 bentuk umum, 1 pure research. Jadi untuk teori gitu. Jadi jarang sih ini deskripsi. Kemudian yang kedua ada applied research. Jadi ini sangat umum untuk selesaikan masalah nyata. Misalnya riset motivasi belajar gitu. Jadi kayak benar-benar yang aplikasi itu datanya atau risetnya gitu. Kemudian yang ketiga ada action research. Jadi ini langsung diterapkan untuk perubahan. Misalnya nih kamu teliti proses mentoring UKM, lalu bantu perbaikannya secara partisipatif gitu. Jadi benar-benar kalian tuh secara actionnya ada gitu. Itu salah satu contoh dari action research gitu. Kemudian kita masuk ke metode pengumpulan datanya. Yang pertama itu ada observasi. Kamu tuh bisa mungkin ikut kelas, rapat, atau UKM, atau mungkin sekedar nongkrong bareng sama target riset kita, target sampelnya siapa gitu. Kemudian ada kedua caranya wawancara. Itu bisa face to face, baik terstruktur maupun fleksibel. Kayak sekarang kan bisa wawancara online juga ya. Itu udah teknologi udah kayak mempermudah kita. Jadi kalau nggak bisa, ya coba cara yang lebih fleksibel gitu. Kemudian yang ketiga, dokumen atau arsip. Jadi misalnya mungkin bisa dari jurnal harian, foto kegiatan, atau rekaman suara gitu. Kemudian ada namanya focus group discussion. Itu diskusi kelompok berdasarkan mungkin temanya. Jadi cocok untuk eksplorasi dengan cepat. Kayak kan mereka nanti saling berpendapat, jadi kita dapat insight baru dengan cepat juga gitu. Nah, contohnya misalnya kamu riset konsumsi skincare mahasiswa. Ini misalnya bisa pakai nih FGD-nya. Jadi kayak kita apa ya? Mungkin diskusi sama teman-teman cewek kita. Kayak mereka tuh tahu brandnya gimana. Itu kan berarti ngumpul brand awareness misalnya. Lalu wawancaranya tuh kayak secara deep dive gitu, alasan pemilahannya itu kenapa. Jadi mereka setelah brand awareness-nya tercipta, alasan benar-benar jadi keputusan pembeliannya itu apa gitu. Itu bisa jadi di FGD itu. Nah, kemudian peran peneliti. Ini membedakan sama kuantitatif ya. Kalau kualitatif itu instrumen utamanya tuh justru penelitinya. Jadi kamu harus tuh dekat secara emosional, tapi catatannya tetap objektif gitu. Kemudian peka terhadap konteks, sadar akan bias pribadi gitu. Jadi misalnya kayak kita tuh kayak ada apa ya, benar-benar sadar kalau kita tuh mungkin juga bisa melakukan asumsi yang justru bisa bias gitu ke datanya. Jadi ini refleksivitas emang penting banget gitu. Nah, jadi kalau kamu misalnya kamu orangnya nggak suka kopi, misalnya aku nih contohnya nggak suka kopi, jadi jangan sampai itu ngebuat kamu jadi bias dalam meneliti kebiasaan minum kopi mahasiswa. Kamu malah kayak ngasumsi sesuatu yang menurut kamu tuh benar gitu, karena kamu sendiri kayak gitu. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, jadi penjelasan tiap tekniknya itu yang pertama wawancara tadi kan udah disinggung juga. Wawancara itu berarti dia mendalam, tanya banyak sisi, mungkin bisa sekitar setengah jam, 1 jam atau berjam-jam. Jadi kayak wawancaranya langsung fokus ke 1-2 orang gitu. Observasi itu kalau kamu ikut misal kegiatan gitu, jadi kayak kamu mengamati gitu, tapi emang catatannya harus tetap objektif gitu. Kemudian FGD ini tuh cocok untuk eksplorasi atau pretesting gitu. Jadi kayak uji coba dulu nih mereka, jadi kita explore dulu, baru nanti mungkin langsung tembak ke salah satu teman kalian mungkin misalnya, habis itu kayak wawancara deh gitu. Kemudian ada namanya istilah etnografi. Jadi itu kamu mencoba hidup dalam komunitas yang diteliti. Ini tuh emang lebih wow gitu cara nelitinya ya. Misalnya kamu tinggal sebulan di rumah kos mahasiswa rantau gitu. Kemudian ada yang namanya diary. Itu catatan harian tentang proses penelitian. Jadi kayak nggak 1 hari doang, kalian nyatet setiap hari tuh perkembangannya gimana gitu. Nah, sumber visualnya itu mungkin bisa dari foto atau video, kemudian juga yang lainnya ya. Tapi tetap hati-hati sama etika dan izinnya juga, karena foto video kan biasanya ada hak cipta gitu. Kemudian perbandingan wawancara dan observasi. Ini tambahan aja sih. Wawancara itu interaksinya lebih tinggi, tapi bisa bias juga karena respondennya tuh bisa menyembunyikan sesuatu gitu ya.
paham kan, kayak mungkin mereka cari aman atau kayak nggak mau nih data yang mereka nggak mau tahu tuh kita tahu gitu. Jadi mereka masih menyembunyikan satu dua hal gitu ditakutkannya. Kalau observasi itu karena kalian langsung mengamati ya, jadi emang hasilnya lebih natural. Tapi kayak emang mungkin masalah di kitanya adalah interpretasinya yang agak sulit gitu. Nah, itu bisa gabungkan aja keduanya karena bisa saling menghilangkan kekurangan mereka masing-masing antara observasi dan wawancara ini. Justru mereka digabungkan itu bisa kuat banget. Misalnya nih, kalian melakukan observasi saat sidang skripsi. Lalu setelah tahu ini, kalian lanjut ke wawancara dengan dosen atau mahasiswanya tentang tekanan yang dirasakan saat sidang gitu kan. Jadi kalian dan ngamati diri sendiri juga dan juga orang lain tentang situasi di sana gitu, apa yang dirasakan, lalu benar-benar tanya tekanan apa sih yang dirasakan gitu melalui wawancara itu. Jadi itu benar-benar bisa menggabungkan malah justru lebih kuat gitu hasil penelitian yang bakal kita dapetin. Nah, kemudian kita masuk ke alur pengumpulan data. Jadi ini ada diagram alurnya ya. Pertama itu identifikasi pertanyaan riset. Kedua, pilih metodenya apa, kemudian lakukan pengumpulan data atau kayak di lapangannya itu gimana. Kemudian yang terakhir, maksudnya keempat, validasi dengan triangulasi. Triangulasi itu nanti kita bahas ya. Kemudian terakhir simpan data dengan aman. Jadi maksudnya itu kita backup file wawancaranya dan catatan lapangannya gitu. Kemudian kita masuk ke validitas data kualitatif. Jadi validitas ini juga ada di kualitatif ya. Validitas ini dijaga lewat triangulasi. Nah, jadi misalnya sumber ini misalnya wawancara dan observasi tadi nih. Metodenya jadi metodenya tuh gabungkan pendekatannya. Nah, peneliti ini memvalidasinya lewat observer gitu. Jadi kayak tadi udah dapat data dari misalnya wawancara, divalidasi lagi sama observernya gitu. Hasil observasinya. Nah, kemudian teorinya nih kayak kita pakai buat misalnya beragam sudut pandang teori itu untuk membaca datanya gimana, kemudian dan lain-lain gitu lah. Jadi teori ini emang untuk membangun data aja gitu, kayak kita tahu informasi pendukung. Kemudian juga kita tambahkan member checking, jadi balikan temuan tadi tuh ke responden. Jadi kayak kita validasinya misalnya kayak kita udah nemu hasil yang ini, kita validitas lagi atau kayak cek ulang nih ke mereka. Jadi ini hasil penelitian aku atau temuan aku kayak gini nih guys gitu, misalnya ke salah satu responden kalian. Terus tanya, misalnya apakah ini beneran mewakili pengalaman kalian, pengalaman Anda misalnya atau teman kamu. Nah, itu tuh namanya salah satu validitas. Jadi kayak emang minta divalidasi lagi bener atau enggaknya gitu. Biar kayak makin tahu nih data kita beneran relevan, valid atau enggak. Kemudian kita masuk ke teknik triangulasi nih, yang tadi kita udah sebut dari awal-awal. Jadi ada 4 jenis. Data itu ada variasi partisipan gitu. Nah, kemudian metodenya misalnya wawancara ditambah sama FGD, ditambah sama observasi gitu. 3 nih. Kemudian penelitinya itu misalnya kerja tim. Misalnya kayak tiap orang yang analisis data gitu. Terus habis itu kayak masing-masing dikumpulkan lalu didiskusikan. Nah, jadi teorinya ini bisa mungkin dilihat dari banyak hal juga gitu. Jadi kayak gabungan. Misalnya ada teori psikologi, sosial, atau juga komunikasi gitu. Jadi kayak inter ilmu tuh ada gitu. Jadi itu yang disebut sama triangulasi. Jadi emang benar-benar menggabungkan semua hal gitu, minimal 3 tri ya. Contohnya misalnya riset tentang mahasiswa kerja sambil kuliah, kan ada ya. Nah, kita triangulasi itu antara observasi jam kerjanya, misalnya observasi jam kerja, kemudian wawancara mahasiswanya juga, dan juga data akademiknya, misalnya mereka tuh mengalami penurunan atau enggak, atau kayak biasa aja gitu. Nah, ini kita bisa jadikan data atau kayak riset bisnis kita gimana pakai triangulasi ini. Nah, kita masuk ke contoh praktis biar kayak lebih ada contoh dari lapangannya aja gitu. Misalnya adalah riset perilaku konsumtif remaja urban. Jadi misalnya mungkin kita pakai FGD dan observasi gitu. Kemudian kita bangun kayak metode atau kayak tools bisnis gitu untuk kayak makin mendalami, misalnya kayak CJM atau Customer Journey Mapping dan BMC, Business Model Canvas. Itu bisa membangun juga data-data kita biar kayak makin didukung valid gitu. Jadi ini juga bisa dibangun dari data kualitatif ini gitu. Jadi kayak kita nyusun semua elemennya, ngisi-ngisi. Tools-tools tadi itu dari kualitatif ini gitu. Nah, kalian bisa juga terapkan ke tugas project akhir semester juga kayak gini tuh. Jadi secara triangulasi gitu biar makin valid, makin kayak datanya benar-benar berisi gitu. Kemudian kita masuk ke mini case. Ini sebenarnya penutup aja sih. Kayak tadi. Jadi misalnya aku kasih contoh observasi kopi. Jadi sebuah riset itu dilakukan dengan observasi partisipatif.
Tadi udah dibahas juga observasi partisipatif itu kayak kita sebagai peneliti nih, ikut nongkrong bareng komunitas kopi di misalnya ambil Yogyakarta gitu. Kita mengamati kebiasaan mereka, kemudian dicatat atau juga dipotret gitu dan dipotret. Jadi ini tuh salah satu contoh dari triangulasi dan kualitatif ini gitu. Nah kemudian segitu sih contohnya. Dan ini emang bukan cuma soal riset minuman, jadi kayak kita bisa juga menelusuri riset budaya mereka, interaksi sosial dan identitas dari si kopi ini gitu. Komunitas kopi lebih tepatnya, sorry. Nah, kesimpulannya kita masuk. Jadi penelitian kualitatif itu sangat kuat untuk memahami konteks. Itu kuncinya konteks atau motivasi dan makna tindakan manusia. Tapi harus dilakukan itu dengan metode yang benar juga gitu, teknik yang tepat, validasi yang hati-hati, relasi yang etis dengan partisipan. Nah, ini penting juga ya biar mereka nggak tersinggung gitu. Dan juga jangan remehkan emang riset kualitatif ini, karena dari sinilah insight terbaik gitu menurut aku yang sering muncul gitu, yang nggak bisa kita dapetin dari kuantitatif tadi gitu. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih teman-teman SB. Jadi kalau jika ada pertanyaan atau kayak mungkin bisa feel free untuk discuss bareng aku juga. Jadi untuk mungkin ada yang tertarik sama riset tentang gaya hidup atau penggunaan sesuatu di kampus, motivasi organisasi, itu bisa secara ditelitinya sama kualitatif gitu. Jadi mungkin segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.